Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ridho Aziz. Saya mahasiswa dari D3 Hubungan Masyarakat tahun angkatan 2023 Universitas Lampung dengan NPM 23060710027. Jadi, di video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari analisis saya terkait jurnal dengan materi etika humas dalam bermedia sosial. Oke, tema yang saya ambil adalah etika humas dalam bermedia sosial. Lanjut. Di slide kedua, di sini adalah daftar dua jurnal yang saya analisis. Yang pertama itu ada jurnal pendidikan, jurnal kajian teori dan praktik kependidikan. Yang kedua itu ada jurnal ilmu komunikasi bentuk-bentuk etika bermedia sosial generasi milenial. Lanjut. Pembukaan. Di era digital yang berkembang sangat pesat ini, peran dari praktik hubungan masyarakat atau humas di lingkungan akademik maupun di berbagai institusi mengalami transformasi yang sangat signifikan. Dengan munculnya media sosial, apalagi komunikasi online dan platform digital lainnya yang merubah cara organisasi berinteraksi dengan publik mereka. Pastinya semua itu dilandasi dengan etika bermedia sosial. Oke, lanjut. Di slide ini latar belakang. 1. Kemajuan di era global mendorong majunya dunia media sosial. Yang kedua, penyalahgunaan kemudahan teknologi dalam bermedia sosial. Yang ketiga, kemudahan akses informasi dalam komunikasi. Semua itu meliputi etika dalam bermedia sosial. Lanjut. Nah, di sini adalah data dari analisis tantangan dari seorang humas dalam era digital. Yang pertama itu ada tantangan mengelola informasi, di mana sebagai seorang praktis humas harus bisa mengelola informasi dengan sangat baik tanpa menimbulkan berita yang hoax. Ini bisa saja meningkatkan dampak yang positif bagi instansi dari mereka. Yang kedua, ada tantangan dalam media sosial. Di sini pastinya apalagi di era digital saat ini, di era modern, pastinya semua itu berpacu kepada media sosial. Banyak sekali tantangan-tantangan di media sosial. Sebagai contoh, saya ambil contoh dari penyebaran informasi. Jika informasi yang diberikan secara benar itu sangat menyebar, tapi juga jika informasi diberikan salah, itu juga penyebaran informasinya sangat luas. Jadi berhati-hatilah sebagai praktik humas dalam bermedia sosial. Yang kedua, privasi dan keamanan. Yang keempat, kepatuhan SOP. Yang terakhir, integritas dan profesionalisme. Oke, lanjut. Di sini adalah data bagaimana strategi praktis humas dalam menghadapi tantangan etika. Yang pertama itu memastikan informasi terverifikasi. Yang kedua, beradaptasi dengan media sosial. Memastikan informasi terverifikasi. Pastinya, untuk tidak menimbulkan berita yang hoax, seorang praktis humas harus bisa mencari sumber informasi dengan sejelas-jelasnya dengan laman atau sumber dari akun resmi web itu. Ini untuk bisa memverifikasi kejelasan dari beritanya. Yang kedua, beradaptasi dengan media sosial yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Bagaimana seorang praktis humas harus bisa beradaptasi dengan media sosial karena sekarang adalah era modern yang dimana penyebaran informasi sangat luas. Oke, lanjut. Di sini ada bentuk-bentuk dari etika di media sosial. Mungkin saya tidak menyebutkan semuanya, teman-teman bisa melihat. Di sini mungkin saya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama itu tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, membaca ulang pesan sebelum dikirim. Untuk bisa membaca pesan sebelum dikirim untuk bisa melihat kata-kata yang diberikan itu sudah sopan atau belum. Yang ketiga, memilih waktu pengiriman yang tepat. Pastikan mengirim pesan di waktu yang bukan waktu istirahat, supaya pesan yang disampaikan itu langsung dibalas dan tepat. Oke, lanjut. Nah, ini dia
Di sini saya ingin menjelaskan, di slide ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara penerapan bahasa yang santun terhadap mitra bicara. Saya mengambil contoh dari mitra bicara dosen. Pemilihan bahasa dalam bersosial media didasari atas siapa dan bagaimana status sosial mitra bicara kita. Contoh dengan dosen misalnya, kita harus menggunakan bahasa yang formal supaya terlihat santun. Mungkin ini ada contohnya di belakang. Ini contohnya. Oke, lanjut. Di sini sebenarnya ada banyak berbagai macam penerapan yang salah dalam beretika bermedia sosial. Saya ngambil contoh satu, penyebaran hoax atau penyebaran berita palsu. Saya ambil contoh ini yang dimana penerapan yang salah dalam etika bersosial media yaitu berita hoax, menyebarkan berita palsu atau hoax tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu, sehingga informasi yang disajikan tidak akurat dan dapat mempengaruhi perspektif publik secara negatif. Datanya banyak, apalagi di saat politik atau pilkada itu hoax sangat meningkat. Di sini ada urutannya, bisa kita lihat. Yang terakhir, kesimpulan dari PPT saya ini, dari materi yang saya ambil, dari analisis yang saya analisis jurnalnya, yang terpenting kita sebagai humas harus bisa menerapkan etika bermedia sosial dengan baik untuk menimbulkan dampak yang positif bagi instansi atau organisasi. Kita bukan hanya praktis humas yang harus memahami etika bermedia sosial. Kita sebagai netizen yang baik, marilah kita menerapkan etika bermedia sosial yang baik dan benar melalui dari dalam diri kita sendiri. Mungkin sekian presentasi hasil dari analisis jurnal saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.